Pada pagi hari ini kita mau datang dengan hati kita yang paling baik untuk memuliakan, memuji namanya. Hanya nama Tuhan yang kita sembah, amin. Mari jemaat yang terkasih, kita satukan hati. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih kami boleh datang. Kami boleh diberi kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada hentinya kami mau berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu ya Tuhan, yang begitu baik, terlalu baik atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, biar Engkau yang memimpin ibadah kami ya Tuhan, dari pagi sampai akhir ini ya Tuhan. Biar semua jalur internet ya Tuhan yang ada yang Tuhan dapat berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau hadir, Engkau urapi kami ya Tuhan, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang akan melayani-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua mau katakan amin, 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 amin. Mari kita mau memuji namanya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janjiku kepadamu. Kita nyanyikan lagi dari awal. Yesus, Kau kebenaran, dengan sungguh-sungguh saudaraku, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan, hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku nyatakan
selama ku hidup, mari lebih lagi nyatakan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu Tuhan, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita nyatakan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu Tuhan, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes, Jesus. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan, karena Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. mari kita nyanyikan dari awal. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat Rencana-Mu indah bagiku. rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya, yes Lord, di dalam hidupku.
segalanya, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Lebih lagi katakan, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidup kami Tuhan, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Memuliakanmu, mengasihimu Tuhan, Kau Bapa dan Raja kami. Oh Yesus, Kaulah segalanya, Kau yang kami agungkan Tuhan, Kau yang kami muliakan. Oh namamu besar, namamu mulia. Oh Yesus Tuhan, kami memuliakanmu, karena Kaulah segalanya, Engkau segalanya di hidup kami Tuhan. Oh let's worship Him, worship Him. Oh sembah Dia saudaraku, sembah Dia, karena Dia yang layak disembah, Dia yang layak dimuliakan. Oh Tuhan,
memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh Lord, we love you. We need you, Lord. We need you, Lord. Oh Lord, we need you, Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau mulia. Oh, apa ini kami Tuhan, tanpa Engkau Tuhan. We need you, Lord. Oh Yesus Tuhan, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Yesus. Kami tahu Engkaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi kita katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu Tuhan, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi kita katakan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Amin. Mari kita beri sorak-sorai untuk Tuhan kita yang layak disembah dan layak dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari beri salam satu sama lain yang ada di onsite. Haleluya. Masih ada sukacita saudara? Amin. Yes. Kita mau masih memuji Tuhan. Amin. Karena kita percaya pada pagi hari ini Allah itu baik. Amin saudara. Siapa yang setuju di sini Allah kita itu baik? Amin. Haleluya. Mari kita masih mau menyembah Dia. Tiada berkesudahan kasih Tuhan. Tiada kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari,
menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Haleluya, amin. Siapa yang di sini merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya? Amin, amin. Silakan duduk. Kita akan doa syafaat oleh Pastor Pipi. Offering oleh Pastor Pipi. Oke, terima kasih Ibu Lala. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati. Sebelum itu, 2 Korintus 9. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapa yang baik, kami berkumpul di onsite dan di online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami bersatu hati Bapa, membawa persembahan kami, membawa perpuluhan kami, membawa ucapan syukur kami, dan membawa persembahan lain-lain di hadapan Engkau Tuhan, untuk dapat digunakan memperluas kerajaan-Mu Allah di muka bumi ini, dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Bapa, berkati tangan-tangan yang telah memberi, dan berkati juga tangan-tangan yang belum memberi Tuhan. Biarlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Selamat memberi dan Tuhan memberi. Selama kita memberi, kita akan menyaksikan news. Shalom Bapak Ibu, saya Serin Sibarani akan membawa Efata News berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang tidak dapat melakukan persembahan secara langsung, dapat mentransfernya melalui akun bank gereja berikut ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri ibadah raya. Ibadah raya pertama akan diadakan pada jam 7 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 10 waktu Australia. Dan ibadah kedua akan diadakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 waktu Australia. Kami juga tidak lupa untuk mengundang Bapak Ibu dalam menghadiri doa malam setiap hari Senin dan Rabu pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau 20.30 waktu Sydney. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, kami juga mengadakan pelayanan Kids Ministry setiap hari Selasa pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Shalom sobat-sobat muda, kami mengundang kalian dalam menghadiri Youth Ministry setiap hari Jumat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan di hari Sabtu, kami mengundang setiap jemaat Tuhan, terkhususnya jemaat Efata Malang dalam menghadiri doa pagi pada pukul 07 pagi waktu Indonesia Barat.
Dan pada tanggal 18 April tahun 2025, kami mengundang Bapak Ibu dalam menghadiri ibadah gabungan Jumat Agung Sydney, Indonesia pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 10 pagi waktu Sydney. Dalam rangka perayaan Paskah tahun 2025, kita akan mengadakan game seperti dance competition, kuis audio Bible, menghias telur Paskah, mencari telur, makan semangka, baca puisi, dan kartu ucapan. Oleh karena itu, kami menghimbau seluruh jemaat Tuhan untuk tidak melewatkan kesempatan kali ini. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera berikut ini atau mengunjungi website kami. Sekian Ephphatha News minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you buat newsnya, very kreatif. Dan kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Gina. Saya mohon maaf, sedang sakit leher, batuk, dan pilek. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu, anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi dan tak pernah ada habisnya. Dan terima kasih Bapa kami Elohim untuk kasih setia-Mu yang selama-lamanya. Kami mau berdoa saat ini untuk gereja Ephphatha yang ada di Sydney, yang ada di Malang, dan juga yang ada di online. Agar Engkau Tuhan mau memberkati gereja Ephphatha ini dengan menambahkan banyak anggota-anggota yang baru Tuhan. Untuk mau datang ke gereja Ephphatha dan berbakti bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat Ephphatha Tuhan. Jemaat yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, agar Engkau beri pekerjaan Tuhan. Jemaat yang mempunyai masalah dalam keuangan, agar Engkau mau memberikan jalan keluar. Jemaat Tuhan yang membutuhkan teman hidup, jodoh Tuhan, agar Engkau Tuhan memberikan jodoh yang seiman Tuhan, jodoh yang sepadan, yang menanggung kuk yang bersamaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan rumah tangga Tuhan, hubungan antara suami istri, antara anak dengan orang tua, antara menantu dengan mertua Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk janda-janda Tuhan, agar Engkau mau mencukupi segala kebutuhan mereka Tuhan, dan juga anak-anak mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit Tuhan, agar Engkau mau memberikan kesembuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Jemaat yang susah, Engkau hiburkan. Jemaat yang putus asa, Engkau beri harapan. Jemaat yang mempunyai masalah, Engkau beri jalan keluar. Jemaat yang sedih, Engkau beri sukacita. Jemaat yang yang mempunyai tekanan dan berbeban berat dan stres Tuhan, Engkau berikan kelegaan. Jemaat yang terbelenggu Tuhan, Engkau bebaskan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan Yesus adalah imam yang besar dan agung dan yang membela kami. Amin. Amin. Thank you Ibu Gina. Mari saudaraku, kita mau siapkan hati untuk firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita katakan lagi dari awal. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari saudaraku kita nyanyikan lagi dari awal dengan sungguh-sungguh. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung dengan-Mu, selalu melekati hati-Mu, selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu Tuhan, selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat Tuhan, selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu Tuhan, selalu melekati hatimu.
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Bapa Surgawi. Firman-Mu lah saja yang berdaulat dalam kehidupan kami. Apapun kami lakukan, mampukan kami ya Roh Kudus, supaya firman itu menjadi pelita buat kaki kami melangkah. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami putuskan, biar seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Untuk itu berbicaralah kepada kami, ungkapan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam perjalanan hidup kami. Kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus, karena tanpa Engkau kami tidak akan mengerti akan firman yang kami pelajari. Karena Engkaulah guru kami, Engkaulah pengajar kami, dan kami sangat menyadari firman-Mu akan mengoreksi kami, firman-Mu akan menemplah kami. Hiburlah kami ya Roh Kudus, supaya kami tidak marah, kami tidak tersinggung, tapi kami bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Kami juga mau mengimani saat ini, karena setiap firman yang keluar dari mulut-Mu ya Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan Lazarus yang katanya sudah terlambat, tetapi hanya dengan berfirman saja Lazarus bangkit dari kematian. Kami tahu saat ini belum terlambat. Untuk itu kami mau imani saat ini dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Kami yang sakit saat ini sudah disembuhkan karena firman-Mu, karena demi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut saat ini firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua katakan amin. Haleluya. Shalom semua, apa kabar? Silakan duduk. Ya, luar biasa. Hari ini kita akan berbicara tentang keputusan. Ada di Matius pasal 27 ayat 11 sampai 29. Saat ini kita menyadari bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari keputusan. Apapun yang kita lakukan, keputusan kita sangat menentukan langkah hidup kita. Keputusan kita sangat menentukan keberadaan kita. Pada saat saudara lahir, saudara bertumbuh, satu saat sebagai anak-anak saudara bisa mengambil sebuah keputusan. Entah engkau mau menangis atau engkau mau tertawa, apakah engkau mau menerima, semua ada keputusan yang kita buat. Jadi seringkali saya mempelajari, bertemu dengan orang-orang yang demikian. Ada di sekitar orang yang expert yang mengerti. Pada saat berkereta bayi jalan, bayi nangis. Ada yang mengerti. Oh, itu bayinya lagi nggak happy. Langsung ngomong. Itu berarti bayinya nggak happy. Mungkin dia lapar, mungkin karena basah popoknya. Saya mikir lagi, kok dia mengerti ya? Karena dari tangisannya bisa tahu. Kalau dia lapar, nangisnya lain juga. Dia bilang, wah hebat. Berarti ada ilmu yang dipelajari sebagai suster, nurse, sebagai perawat. Mereka mempelajari intonasi nada dari tangisan itu. Amin. Sama seperti Bapak Ibu, Mak sini. Mau ngapain tuh bapaknya? Ada juga, Ma sini. Beda lagi kan, tapi katanya sama, tapi intonasinya berbeda. Nah, kayak gitu. Jadi banyak hal yang terjadi. Jadi arti kata dari bayi pun kita sudah bisa membuat keputusan dengan teriakan, dengan tangisan, walaupun kita belum bisa berbicara bahasa manusia. Jadi arti kata bahwa hidup kita ini hidup yang tidak terlepas dari keputusan. Dan keputusan-keputusan yang kita buat sangat mempengaruhi keberadaan saudara dan saya. Amin. Kita bisa lihat di Malang, bisa share nggak? Bisa Pak Gem. Sudah, kita udah jalan, udah tengah jalan nih. Waktu sebentar. Kita udah mau nyampe nih.
Ya kita terus lagi ya. Bisa nggak sharing? Lagi dicoba Pak Gem. Oh kalau enggak saya dari sini aja. Kita udah mau nyampe tikungan nih. Tinggal kita belok kanan. Oke saudara bisa melihat? Ya, jadi judul kita keputusan. Tadi saya pikir udah di-share tapi belum share. Nah kita lihat berikutnya.
Amin. Berkali-kali saya nonton, saya nangis dong. Saudara nangis gak? Kalau berkali-kali saya nonton, saya nangis. Bayangkan kalau anak saudara harus milih buat keputusan. Korbankan anak tuh korbankan orang banyak. Kalau saudara punya spirit father, spirit parent, saudara pasti nangis. Ya, kebayangkan orang yang saudara kasihi. Anak kita kerja untuk anak kita lakukan semua untuk dia. Tapi kita sacrifice buat orang banyak yang kita nggak tahu. Ya, nah itu adalah keputusan dari berarti dalam kehidupan ini kita harus berbuat keputusan. Kemanapun kita ada, keputusan yang kita buat, masa depan dan masa sekarang, keputusan yang kita buat sangat menentukan. Nah kita akan baca, Sherin akan baca buat kita, Matius pasal 27, ayat 11 sampai 26, Sherin silakan. Matius 27 ayat 11 sampai 26. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki? Kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disasahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Amin. Terima kasih Sherin. Jadi keputusan yang kita ambil dalam hidup ini sangat menentukan arah hidup kita, ya. Di hadapan Pilatus, semua orang harus membuat keputusan mengenai Yesus. Semua. Apa yang mereka pilih, dia ataukah memilih yang nyaman, yang mudah, yang aman. Jadi setiap orang di hadapan Yesus harus membuat keputusan yang sama. Ya. Saudara dan saya, kita harus membuat keputusan yang sama. Sekian lama kita mengiring Yesus, sekian lama kita menjadi orang Kristen, kita bergereja, kita juga seperti orang banyak itu, kita harus buat keputusan. Amin, kita harus buat keputusan. Karena dimanapun kita ada, hidup kita tidak terlepas dari keputusan. Nah, kita belajar keputusan yang menentukan arah hidup kita. Yang pertama tentang Pilatus. Jadi Pilatus ini dilema. Kebenaran, dia mengerti kebenaran. Bahwa Yesus itu tidak seharusnya harus disalibkan, dia mengerti. Maka dia bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Tanya Pilatus kepada Yesus. Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya."
Dan di sini kita belajar ada hikmat-hikmat yang Tuhan berikan pada saat imam-imam kepala dan tua-tua yang bertanya kepada Yesus, kenapa Yesus tidak menjawab mereka? Tetapi pada saat Pilatus bertanya, Yesus menjawab, engkau sendiri mengatakannya. Amin. Jadi hikmat yang kita pelajari bahwa pada saat saudara punya masalah, saudara punya ada sesuatu problem, tidak semuanya saudara harus share atau memberikan jawaban kepada orang-orang tertentu. Tidak semua saudara harus memberikan sesuatu kepada mereka. Diam itu lebih baik. Jadi Yesus berpikir, buat apa saya harus memberikan jawaban kepada imam-imam itu, orang tua-tua itu. Karena memang mereka mau mendesak saya menjatuhkan, apapun yang saya jawab selalu salah. Ya kan? Nah itu pandangan kita belajar dari hikmat itu. Jadi di sini bahwa Pilatus mengalami dilema. Dilema tentang sebagai seorang wali negara itu, seorang hakim yang mengambil keputusan, dia mengerti harus memutuskan satu kasus dengan penuh kebenaran. Tapi di lain pihak, dia terpengaruh dengan kekuasaan yang ia miliki. Seperti saudara mengerti bahwa anak tiri lebih baik, lebih sopan, lebih pintar. Saudara harus bisa memberikan dia santunan supaya bisa masuk universitas. Tapi anak yang benaran, anak kandung mau sekolah malas-malasan, gak pintar. Tapi saudara berusaha untuk memberikan pupuk yang banyak supaya dia bisa lanjut ke universitas. Nah itu dilema. Itu bukan anak saya kok. Iya kan? Bukan anak kandung saya, apalagi anak angkat itu bukan. Ngapain saya sih memberikan semua kekayaan saya buat dia untuk sekolah, nanti jadi orang, saya dilupain. Anak sendiri masa nggak dikasih yang hal-hal yang baik. Itu dilema. Iya kan? Maka dilema dibilang buah malakama. Makan si malakama. Makan. Mati. Makan gak makan pasti ada yang mati. Makan bapak mati, gak makan mama mati. Jadi makan gak makan pasti ada yang mati, ya kan? Nah di sini Pilatus ini mengalami dilema dalam hal yang demikian, karena dia mengerti bahwa orang-orang itu menuntut supaya Yesus disalibkan. Tapi dalam hal ini dia mengerti bahwa Yesus tidak seharusnya disalibkan, tidak seharusnya mengalami hukuman mati. Pilatus dihadapan pilihan yang sangat sulit. Mempertahankan kebenaran atau menuruti keinginan orang banyak. Satu saat saudara pasti akan mengalami hal-hal yang demikian. Nah Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi ia lebih takut kehilangan kedudukannya sebagai seorang wali. Ya, daripada berdiri dalam kebenaran. Pilatus melihat kebenaran, dia melihat, tetapi tidak memilih untuk bertindak. Ia tahu Yesus tidak bersalah, namun takut akan tekanan politik. Pernahkah saudara mengalami hal-hal yang demikian? Dalam kehidupan hari-hari. Ada tekanan dari mertua, suami takut istri tekan-tekan. Kalau dipencet-pencet jadi perkedel kan bagus tuh, kan gepeng gue. Kita terus ya. Jadi akhirnya di sini apa yang terjadi dalam kehidupan ini, kadang kita juga berada dalam dilema seperti Pilatus. Mengetahui kebenaran, tapi takut mengambil keputusan yang benar. Keputusan kita terhadap Yesus bukannya soal pengetahuan, tetapi soal keberanian untuk memilih apa yang benar. Meskipun itu berarti kita harus menghadapi konsekuensinya. Banyak dalam kehidupan ini satu saat kita akan dihadapkan antara kita berjalan sebagai sesuatu yang benar yang kita pilih atau karena pengaruh tekanan orang, pengaruh pekerjaan, pengaruh lingkungan. Karena kita ada di lingkungan yang tidak mendukung, maka kita sangat susah berteriak bahwa Yesus adalah juru selamat. Apalagi ada undang-undang yang muncul di Indonesia. Kita gak bisa berkata bahwa di depan umum di jalan kita ngangkat tangan bahwa hanya satu-satunya jalan menuju ke surga. Iya kan?
waktu awal kuliah kita membahas sebagai hamba Tuhan kita harus berdiri dalam kebenaran. Jadi bagaimana cara kita berdiri untuk menyatakan kebenaran? Semua itu benar, tapi hanya satu jalan menuju ke sorga. Iya kan? Kita nggak pernah bilang agama salah. Agama mengajarkan manusia untuk hidup benar. Tapi keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Bisa nggak kita berdiri terus kita berkhotbah di depan jalan? Terus saya lagi gitu saya suka nyeletuk. Aduh Pak Rektor, Pak dosen. Kita sekolah. Hah? Kita sekolah susah-susah gini ya. Dari S1 ya kita masuk S2, kita masuk S3. Terus di S3 gara-gara kita mendapat doktrin pemahaman tentang radikal. Terus kita mulai berdiri kita mulai berbicara, mulai berkhotbah bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kita berdiri dengan sangat lantang. Seperti Yohanes Pembaptis, dia berdiri, dia berkata dengan sangat lantang kepada Herodes. Dan dia harus mengalami konsekuensi apa yang ia katakan. Dia masuk penjara dan kepalanya dipenggal. Nah kita berdiri karena kebenaran, kita katakan hanya satu-satunya jalan keselamatan itu Yesus. Kita berdiri di pinggir jalan, kita berkhotbah. Saya bilang, Pak dosen, kita udah sekolah, udah mau selesai, mau S3. Lulus S3 kita masuk penjara. Karena ada mengalami hukum-hukum ketetapan. Gimana tuh Pak? Iya kan? Pernah juga. Saya mengundang si A, si B, ada jemaat, Pak Pastor jangan dong. Dia sedang dikejar-kejar sama negara. Sampai kabur ke luar negeri. Kalau undang nanti kita ditanya-tanya sama Intel kan repot. Iya kan? Konsekuensinya. Kebenaran, dilema pada saat kita mau berdiri bahwa hanya Yesus saja. Itulah imannya kita. Hanya Yesus satu-satunya. Tapi kalau kita terlalu lantang berkata-kata, maka pasti ada tekanan. Di Australia ada satu state yang melarang orang katakan Merry Christmas. Ada satu state yang melarang. Gak boleh. Gak boleh menginjil di sekolah. Kalau kamu menginjil, nanti agama seberang juga bisa menginjil. Dia teriak-teriak juga, iya kan? Jadi nggak bisa ada larang. Sebagai pemerintah adil, semua nggak boleh. Akhirnya karena nggak boleh bilang Merry Christmas, muncul yang nama Xmas. Makanya kalau saudara tulis kartu nata X koma di atas Max, ya kan Xmas. Karena dilarang Merry Christmas ya Xmas. Xmas artinya bahwa sesuatu X itu artinya ekstra berkelimpahan berkat damai sejahtera sukacita. Banyak kan hal-hal demikian. Ya. Jadi memang ada larangan. Saudara bisa melihat kemarin. Saudara mengerti 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Aduh pada saat COVID kita dilarang berkumpul sama pemerintah. Iya kan? Nah saudara mengerti jadi ada dilema. Sehingga ada juga hamba-hamba Tuhan yang baru pulang dari Israel. Mereka berkata COVID punya mata. COVID punya mata, mereka tetap berkumpul. Dan banyak yang mereka karena kontaminasi dan meninggal. Iya kan? Pemerintah melarang. Nah di sini maksud saya bahwa dalam kehidupan ini, saudara mungkin seperti kayak Pilatus. Ada dilema antara kebenaran yang saudara tahu dan juga karena keadaan saudara, karena posisi saudara, status sosialnya saudara. Disitulah yang mengarahkan. Mungkin saudara mengerti bahwa kita harus pasangan yang sepadan, yang seiman. Tetapi karena calon mantu, anak pejabat, calon mantu, orang kaya. Saudara, kita doa saja biar dia bertobat Roh Kudus jamah dia. Pernah gak saudara ngalamin? Karena calon mantu, artis, pejabat, orang kaya. Dan saudara mengerti, kalau gak seiman, gak seru, gak akan bisa jalan dengan baik. Tapi saudara mengalami dilema. Waduh kapan lagi nih kita kayak begini, ya kan? Nah ini yang artinya
Kalau Pilatus mengalami dilema, kita pun dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti mengalami dilema. Dalam kehidupan ini, apa sih yang harus saya pilih, Pak? Kalau Pilatus membuat kesalahan karena dilemanya dia, apakah saya mau ngikut Pilatus? Kalau ngikut Pilatus, aman dong, benar nggak? Kalau nggak ikut Pilatus, susah. Saya lagi pikir-pikir, kita kan kuliah, rektor atau dosen challenge kita. Saya bilang, Bapak kan harus, murid kan ngikut guru. Iya toh? Kalau guru ngajar, ya murid belajar. Anak gak bisa melihat kalau Bapak tidak melakukan. Coba Bapak berdiri pinggir jalan teriak, hanya Yesus. Bapak berdiri di pojokan tempat ibadah, itu saudara teriak pada saat hari Jumat. Hanya Yesus satunya jalan keselamatan. Kita pasti semangat dong, benar gak? Iya. Nah ini yang ada arti dalam hal demikian, banyak yang terjadi dalam kehidupan ini. Iya kan? Siapa sih yang maju seperti kayak Yohanes Pembaptis? Melayani dengan luar biasa, dipenuhi oleh Roh Kudus, punya keberanian. Tapi akhirnya masuk penjara dan dipenggal kepala. Yang punya anak Zakaria, Elizabeth, aduh anak saya. Kalau penjahat sih oke lah. Ini kan bukan penjahat, hamba Tuhan. Masuk penjara dipenggal lagi. Sebagai orang tua, kalau saudara tidak mengerti jalan Tuhan, saudara sedih ya habis-habisan. Waduh, ini anak sukacita di hari tua. Mau lahir aja malaikat datang loh. Tapi endingnya kurang gak happy ending. Ya, nah kita terus lagi. Yang kedua, karena kita masih banyak. Yang kedua, orang banyak. Orang banyak itu adalah pilihan atau kebenaran. Mau pilih nyaman atau kebenaran. Itu orang banyak. Jadi siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Barabas atau Yesus? Salibkan dia, salibkan dia. Ya, jadi orang banyak memilih Barabas, seorang pemberontak penuh dengan kekerasan daripada Yesus yang penuh kasih dan kebenaran. Mengapa? Karena memilih Yesus berarti harus berhadapan dengan perubahan. Yang tadinya hanya mereka percaya Yahweh Elohim, tapi ada perubahan. Yang tadinya Taurat, sekarang ada perubahan. Karena Yesus mengajar dengan cara-cara yang baru. Tantangan arus menentang imam-imam kepala dan tua-tua. Mereka memilih yang lebih mudah, yang gampang, yang aman. Barabas adalah simbol kekuasaan duniawi yang cepat dan sementara. Amin. Nah di sini kita belajar bahwa orang banyak bersuara, belum tentu yang banyak itu benar. Karena yang banyak itu berseru, mereka melihat dengan akal budi mereka, dengan pikiran mereka, dengan adat istiadat mereka. Tapi belum tentu benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti 12 pengintai. Yang 10 bilang A, yang 2 bilang B. Dan semua rakyat mengikuti pendapat yang 10 itu. Jadi belum tentu pendapat orang banyak benar. Amin. Kalau saudara masuk di sosial media, saudara make a story. Waduh, ini dari sisi perempuan dulu nih. Ini anak mantu perempuan saya pergi pulang kerja, gue tahu gimana kerjanya. Kadang-kadang sudah nggak pulang, kalau pulang kadang-kadang agak sedikit aneh-aneh. Handphonenya suka umpet-umpet. Ya kan, kadang-kadang ada dapat SMS yang aneh-aneh. Ya kan? Nah, ini kayaknya kesetiaannya meragukan. Saudara share di grup, pasti yang orang banyak bilangnya apa? Nah, begitupun yang mantunya laki. Waduh, ini anak mantu saya yang laki bangun jam 10,
tidur jam 3 pagi, dia nggak ngapa-ngapain, cuma merokok, ngopi, merokok, kopi. Anak perempuan saya kerja dari pagi kayak ayam, pulang udah jadi malam. Pagi seperti kayak ayam, pulang malam jadi kelelawar. Jadi tidurnya sedikit. Ya. Jadi mantu laki-laki tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, seorang bapak. Kira-kira kalau saudara posting di sosial media, apa sih pandangan orang banyak? Pasti bilang, udah ceraikan saja mumpung masih muda. Iya toh? Itu pandangan orang banyak. Ada, iya syukur-syukur kalau bilang, udah Bu kalau nggak mau kasih saya aja. Iya, itu kan pandangan orang banyak. Tetapi pandangan Tuhan apa sih? Bukan Tuhan bilang apa yang sudah dipersatukan gak boleh bisa dicerai-beraikan. Jadi kalau mau sebelum beli, lihat dulu produknya, iya kan? Iya, lihat dulu produknya, isinya, kualitasnya, kayak made in China. Kayak Pak Widi bilang harga itu nggak bohong. Itu harga itu nggak bohong. Iya benar nih. Kalau kita beli barang kalau mahal, pasti nggak bohong. Tapi kalau kita beli dia murah, walaupun di packagingnya bagus, ya harga nggak bohong ya. Nah, maksud saya di sini saudaraku ya. Jadi belum tentu pandangan orang banyak itu benar. Karena orang banyak itu kebanyakan memilih yang aman saja, tidak mau ada perubahan-perubahan. Mereka memilih sesuatu yang aman, bukan sesuatu yang benar menurut mata Tuhan. Kalau mereka mengerti tentang kehendak Tuhan, mereka mengerti tentang firman Tuhan, pasti pandangannya berbeda. Tapi kalau mereka tidak mengerti seperti orang banyak di zaman Yesus saat itu dengan Pilatus, mereka memilih rasa aman. Ini pengajaran baru. Mereka tidak mengerti bahwa itu adalah Mesias. Ya, mereka nggak mengerti. Mereka hanya tahu apa yang disuruh oleh imam-imam, apa yang disuruh oleh tua-tua, kita dengarkan saja. Kalau imam suruh, kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau firman Tuhan, jangan ikut. Iya enggak? Ada orang gereja-gereja tertentu, wih saya dapat nubuatan dari Tuhan. Kamu harus ceraikan istri kamu. Bulan depan saya dapat nubuatan dari Tuhan. Saya harus ceraikan istri saya. Habis itu saya dapat nubuatan, saya harus menikah dengan bekas istri kamu. Itu aneh kan? Ada kejadian di Amerika kayak gitu. Karena kalau tidak seturut dengan firman Tuhan, jangan ngikutin. Maka untuk itu harus kuasai firman Tuhan. Ikut audio Bible biar pintar gitu. Kalau baca mungkin terlalu lama, saudara terlalu sibuk. Tapi kalau saudara ikut audio Bible, saudara mengerti. Saya ngikut audio Bible, saya jadi mengerti. Saya mau memasukkan dengan cara DNA-nya, RNA-nya manusia. Ternyata manusia itu bukan hanya menurunkan tentang penyakit dan kepintaran saja, tapi sifat pun diturunkan kepada anak. Dari mana Alkitab bilang? Itu Abraham bilang ke Sarah. Kalau kita masuk ke sana, ke Mesir, jangan bilang bahwa kamu itu istri saya, tapi saudara ya. Nah gitu, supaya saya jangan dibunuh. Sarah sudah meninggal, Abraham sudah meninggal. Saat itu Ishak belum lahir. Tetapi kenapa di mulut Ishak perkataan yang sama keluar? Bilang ke Ribka, bilang kita ini saudara bukan suami istri. Iya kan? Nah saya pelajari, ternyata memang dalam konsep keluarga. Kalau dalam keluarga ini menikah karena hamil duluan, pasti anak cucu ada yang sama. Dia nggak akan lari, pasti akan ada yang sama. Nah, sama juga kalau dalam keluarga ini
Misalnya dalam keluarga, wih ada sejarah sakit ginjal, ya adik cucunya pasti ada. Turun. Makanya waktu saudara hamil, saudara ke dokter, dokter tanya, ada diabetes gak dalam sejarah keluarga? Oh ada, hati-hati. Nah, dokter mulai treat saudara, padahal saudara nggak ngalami diabetes. Begitupun dengan sifat dan kelakuan seperti Ishak. Semalam saya lagi bingung juga, sedih-sedih juga bingung. Waktu dulu saya masih SMA, kalau saya mau beli apa, saya tanya dulu ke mama saya, Ma ada uang nggak? Nah, kalau dia ada, oh mau beli apa? Oh mau beli kaos kaki. Nah, gitu tanya dulu, iya kan? Jadi walaupun dia pertama, oh nggak ada. Tapi karena sering-kering gitu, dia mengerti. Tanya mau beli apa? Walaupun nggak ada, dibilang ada. Oh diusahakan gitu. Terus jadi uang seragamnya pipi, di skip kasih ke saya. Iya dia pakai seragam ulang-ulang sampai rok merahnya luntur-luntur, tetap pakai aja. Iya. Nah, ini begitu tuh yang satu ini. Telepon. Dedi, bisi enggak? Walau saya mau tidur, enggak bisi. Jemput dong. Dia tanya dulu, bisi enggak? Ada uang enggak? Kok kenapa dia belum lahir dia bisa kopi kata saya ya? Itu kemarin juga semalam, aduh mau pulang. Lapar. Pulang makan. Gak ada makanan. Pasti gak ada makanan. Mampir. Pergi dulu ke supermarket. Tapi dia gak punya uang nih. Kan tadi di bank itu cuma $50 udah isi bensin. Telepon mami dulu suruh transfer. Waduh repot. Udah gak usah malu. Kenapa malu? Anda kayak anak tiri, malu. Mau beli makanan buat dia malu. Akhirnya udah pakai uang dia aja sendiri, uang saya aja. Udah dia hitung-hitung, saya ada $50 pergi belanja. Dia hitung-hitung, udah beli pakai uangnya dia. Kayak malu gitu, iya kan? Nah ini maksud saya di sini. Bahwa apa kalau kita pelajari tentang Alkitab, kita pelajari tentang firman Tuhan, bukan hanya berbicara tentang masalah rohani saja, tapi tentang kehidupan hari-hari, itu sangat mempengaruhi. Akhirnya kita semakin pintar menilai akan hal-hal yang demikian. Karena Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang hal rohani saja, tapi masalah jasmani pun ia peduli. Maka sebelum dia menciptakan manusia, dia ciptakan dunia, air, ciptakan semuanya, bahkan makanan dia sudah siapkan. Baru terakhir dia menciptakan manusia. Iya kan? Bayangkan waktu saya ke rumah Tante Maria. Tante Maria, mau ikan cupang enggak? Ikan cupang, ikan yang suka fighting. Kalau Australia fighting fish. Saya enggak bawa ikan langsung begitu aja. Pertama, ada tempatnya enggak, ada airnya enggak, baru bawa ikan sama ada air saringannya, pompanya. Kalau saya cuma bawa kasih ikan aja itu ikan goreng. Saya harus siapkan akuariumnya juga, air sama pompanya, iya kan sama kayak Tuhan. Tuhan juga pada saat dia menciptakan kita bukan asal jadi terus kita cari sendiri. Dia menyiapkan segala sesuatu supaya saudara dan saya bisa menjalankan kehidupan ini. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya problem, kita harus ingat, Tuhan saya nggak pernah minta diciptakan, saya nggak pernah minta dilahirkan, tapi karena firman-Mu, karena kehendak-Mu ya Bapa, saya ada di muka bumi saat ini. Kalau saya hadapi masalah, saya tahu Engkau sedang menuntun saya supaya saya bisa berdiri dan bersinar dengan angkatan yang tidak mengenal Yesus. Itu bedanya. Jadi kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita nggak mengerti, pada saat kita hadapi masalah, kita mengeluh dari A sampai Z, iya kan? Dari Sabang sampai Merauke ya. Kita mengeluh habis-habisan. Tapi kalau kita mengerti kehendak Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya tahu dengan masalah ini saya pasti akan diberkati lebih. Amin. Iya. Iya, ini Cimarta
Saya lihat, Cimarta sudah jalan nggak pakai kursi roda lagi. Udah mulai jalan, udah mulai senyum-senyum, iya kan? Masalah boleh datang, problem boleh datang. Kalau Tuhan menghendaki kita pulang, kita pulang. Tapi kalau Tuhan mau kita masih ada di dunia ini, Dia pasti akan menyiapkan segala sesuatu. Bahkan dokter juga bilang, bukan hanya ginjal saja, kamu tahu pankreas pun bisa dicangkuk. Hebat juga gitu, iya kan? Bayar enggak? Enggak bayar, gratis. Iya ya, gratis. Nah itu artinya bukan masalah gratisnya, kita harus kembali lagi. Kalau memang kita bayar, Tuhan pasti akan menyiapkan. Yang penting mindsetnya kita, pikiran kita harus positif. Orang banyak itu tidak mengerti firman Tuhan. Dia hanya pilih aman saja. Daripada kamu menderita, rumah tangga seperti begini, udah bubar saja. Iya kan? Orang tua mana sih mau lihat anak susah? Iya tuh. Anak saya bilang gini, Dedi kalau saya dewasa nanti, saya nggak mau kerja banyak. Saya harus siapkan waktu saya, utamakan waktu. Jadi harus ada bikin sesuatu yang lain. Tapi penghasilan harus besar. Nah saya nggak protes. Karena saya sekolah, saya belajar, saya mengerti. Pikiran generasi berubah. Kalau orang tua zaman dulu bilang kerja keras pasti kaya. Iya kan? Kita nengok itu sawah sama petani sama kerbau kerja keras dari pagi sampai sore. Tahun depan 10 tahun lagi kita balik masih begitu terus. Iya kan? Tapi kalau tukang jual sayur, tukang jual padi, tadinya datang pakai mini cab, Suzuki lagi. Dia balik udah Mitsubishi Colt. Dia balik 5 tahun lagi punya trek besar. 10 tahun lagi, treknya 10 ngantri di tepi sawah. Kok itu petani tetap sama-sama aja gitu. Gak ada perubahan, ya kan? Nah di sini kita mulai belajar. Cara pemikiran udah berubah. Jadi kalau anak bilang begitu, jangan protes. Karena cara pikir dia sama kita udah berbeda. Dulu kita mau tulis email ke bos, kita buka kamus, 3 kamus kita buka. Kamus Indonesia, kamus Inggris, sama bahasa hari-hari. Kita mulai translate satu-satu, mau bikin surat 1 lembar aja 3 jam. Zaman anak sekarang tinggal masuk ke ChatGPT, AI, dalam waktu 1 detik surat semua komplit lengkap, kata-katanya bagus. Iya kan? Jadi zaman sudah berubah. Kalau dulu kita banyak menghabiskan waktu, saat ini mereka habisnya waktunya sedikit. Tetapi penuh dengan kualitas. Nah, jadi jangan kita protes. Kadang-kadang orang tua kurang mengerti protes karena ada gap generasi di tengah-tengah. Amin. Nah kita kembali sama dengan orang banyak ini. Orang banyak berseru bahwa hanya pilih Yesus yang nama Yesus Barnabas. Jadi kita seringkali terjebak dalam memilih. Milih Yesus dalam kehidupan kita atau pilih Barnabas yang tampak lebih mudah dan menguntungkan, ya kan? Jadi kita misalnya kemarin berapa kesannya seperti baru kemarin mereka teriak, Yesus, Yesus, Hosana anak Daud. Mereka taruh daun palem, mereka taruh jubah mereka supaya Yesus lewatin. Tapi sekarang kok mereka bisa berubah begitu gratis. Nah di sini kita belajar saudaraku, apapun yang kita lakukan, jangan taruh harapan kita kepada manusia. Amin. Sampai sini taruh harapan masa depan kepada anak. Anak bisa berubah. Kalau punya istri suka ngatur, repot kan. Sama kayak kita dulu gitu, ngatur. Suami yang suka ngatur repot. Akhirnya seharusnya 1 minggu 1 kali ketemu orang tua, mundur sebulan, mundur 1 tahun, mundur 5 tahun baru ketemu. Karena istri ngatur, suami ngatur. Iya kan? Maka hidup ini jangan bergantung kepada manusia. Kita belajar.
Jangan bergantung kepada anak, jangan bergantung kepada aset saudara, kekayaan saudara, tapi hanya satu, bergantunglah kepada Tuhan. Karena semua bisa berubah. Kemarin teriak-teriak Yesus Hosana anak Daud, sampai taruh daun palem. Saya belajar, Kaisar yang masuk Yerusalem pun nggak akan digituin. Ini Yesus digituin. Sampai dongki pun, keledai pun jadi sombong. Wih, lihat nih kaki saya di jalan. Yang dulu waktu Hollywood belum ada, ini sudah ada nih red carpet. Iya kan, jalan di atas karpet merah. Keledainya sangat sombong. Wih, lihat nih mereka bangga sama saya karena saya pertama kali orang yang pernah penampilan perdana didaiki oleh manusia. Semua pada tepuk tangan, tapi dongki lupa bukan dongki yang ditepukin. Tapi penunggangnya. Nah, seringkali kita juga begitu sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kalau kita sukses, kita bilang, karena kita kerja keras, karena kita pintar, karena kita begini, kita lupa bahwa Tuhan yang membuka semua jalan. Amin. Ya, betul. Kalau kita sehat, pastor tengah tahu, saya bangun pagi, saya olahraga. Saya makan secukupnya, minum secukupnya. Sampai saya habis makan, dikasih roti, dikasih buah, ditawar-tawar. Saya bilang enggak. Enggak tergoda. Iya kan? Ya seringkali kita begitu. Sampai jam makan pun kita ngatur. Di atas jam 5 kita sudah enggak makan malam. Kita ngatur. Jadi pada saat kita hidup sehat, orang tanya apa sih resepnya? Disiplin. Dengan sendirinya kita kayak dongki, kita tepuk dada. Karena saya dongki, disiplin, tahu nggak? Makanya saya bisa jalan di atas daun palem, saya bisa jalan di atas jubah orang, saya bisa jalan di atas karpet. Kita lupa bahwa kesehatan itu datang daripada Tuhan. Amin. Jadi arti kata kita belajar dari orang-orang ramai ini, orang banyak ini. Apapun yang terjadi jangan berharap kepada hal-hal yang bisa digoncangkan. Kekayaan, kesehatan, apa yang kita miliki bisa sirna begitu saja. Tapi kita harus pegang kepada Tuhan yang tidak pernah bisa digoncangkan. Amin. Nah, kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Pilatus. Pilatus menghindari tanggung jawab. Mengapa? Kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Tetapi mereka makin keras berteriak, salibkan dia. Jadi Pilatus akhirnya mencuci tangan dan menganggap dirinya tidak bersalah. Tetapi tidak menghapus tanggung jawabnya. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Namun ia menyerahkan karena tekanan orang banyak. Dan memilih untuk tidak mengambil keputusan yang benar. Pilatus mencoba untuk melepaskan tangan dari keputusan. Tetapi ia tetap bertanggung jawab atas tindakan yang ia izinkan terjadi. Jadi di sini tadi Pilatus mempunyai dilema. Dari dilema itu dia mengambil jalan tengah, cuci tangan. Kalau kita di sini punya masalah, kadang-kadang orang suka bilang I don't see. Ya kan? Atasan kita atau kadang-kadang polisi lihat kita. Dulu waktu Covid saya ke Paramata mau bawa sembako, ditahan sama polisi. Saya bilang saya pastor nih, ini kartu saya nih pendeta nih. Saya bawa makanan, itu kan kamu lockdown, mereka yang bisa kerja nggak ada makanan. It's not my concern, kayak gitu. Tapi sana hungry people. Akhirnya dia mikir-mikir hati nurani dia bekerja mirip kayak Pilatus. Hati nurani bekerja. Kalau keluarga saya gimana ya? Terima kasih juga kalau bisa punya pastor kayak begini. Dia nengok kanan kiri, dia bilang I don't see. Dia lihat kanan kiri, terus dia lihat saya, I don't see. Tuh. Iya, just go. Saya lihat begitu, just go. Saya masuk mobil, saya pergi. Sebelum dia berubah pikiran, iya kan? Nah, kayak gitu. Bayangkan, kalau kamu punya family bagaimana? Dia bilang, itu orang sangat berbahagia punya pastor datang mau bela-belaan pada mau ditilang.
Akhirnya lihat kanan kiri nggak ada orang. I don't see. Just go. Buru-buru saya masuk di mobil, saya start mobil, saya pergi. Artinya gini, dia bilang, wah karena kamu buat kesalahan dan orang itu yang kamu bilang kelaparan lockdown, itu bukan masalah saya, itu masalah orang itu dan kamu sendiri. Nah dia lihat-lihat karena situasi nggak ada orang, nggak ada kameramen, nggak ada orang yang syuting. Akhirnya dia lihat, dia bilang, udah saya tutup mata, saya nggak lihat, kamu pergi cepet-cepet. Jadi kita damai tapi kita nggak bayar. Nah itulah dilema yang dihadapi, ya kan? Polisi tadi dia cuci tangan, dia kan sebagai polisi pelanggaran tetap pelanggaran. Tapi karena hati nurani dia bekerja, seringkali saudara hati nurani saudara bekerja dalam mengambil keputusan, disitulah saudara cuci tangan. Nah Paulus ini cuci tangan, karena hati nurani bekerja, ini orang gak salah, saya gak mau kehilangan jabatan, saya cuci tangan aja. Pilatus menghindar tanggung jawab, amin. Jadi kalau orang menghindar cuci tangan atau pilih diam, belum tentu pada saat engkau diam, belum tentu engkau tidak memilih. Golput itu belum tentu bisa memilih, iya kan? Kalau kita diam, coba saudara kalau dulu pacaran, tanya sang pacar, mau nggak kita pacaran? Kalau dia diam, artinya apa? Iya katanya tuh, pengalaman. Kalau diam artinya iya. Tapi kalau dia nggak mau, ngomongnya pasti panjang. Wih, ngaca dulu dong, iya tuh. Tapi kalau dia diam, iya berarti dia setuju, iya kan? Nah sama, pada saat kita menghindar di tengah-tengah kejadian yang ada, walaupun kita menghindar cuci tangan, kita sudah memilih. Amin. Nah kita lihat, kadang kita juga dicoba untuk melepas tangan. Dalam keputusan-keputusan hidup kita, kita tahu apa yang benar, tetapi kita tidak mau bertindak karena takut dan tidak ingin menghadapi konsekuensi. Tetapi kita tidak bisa menghindar dari keputusan yang kita buat. Pilihan untuk tidak memilih Yesus adalah sebuah pilihan. Dan itu adalah keputusan yang memiliki dampak yang kekal. Jadi arti kata, dalam kehidupan ini saudara ada di tengah-tengah orang banyak. Orang banyak teriak karena keputusan, karena ditekan oleh imam-imam, ditekan, diatur oleh tua-tua. Mereka salibkan dia, salibkan dia. Tapi kalau di tengah-tengah itu ada Petrus duduk diam, gak berteriak. Dengan diam saja Petrus sudah memilih salibkan Yesus. Amin. Pada saat dalam kerumunan, dalam keadaan diam saja, kita sudah memilih. Jadi Yesus gak bilang tidak ada orang di tengah-tengah. Gelap atau terang, gak ada remang-remang. Kalau kita tidak memilih, berarti kita dalam sisi yang gelap. Itulah Yesus. Dalam kehidupan ini, satu saat saudara akan dihadapkan dalam tata pengadilan Kristus. Kalau saudara nggak serius sama Yesus, saudara nggak benar-benar serius untuk Yesus, hidup untuk Yesus, mati adalah keuntungan. Itu saudara sudah memilih ada di tengah-tengah angkatan orang banyak. Yesus mencari orang-orang yang setia, orang-orang yang radikal, orang-orang yang hidup oleh iman. Kalau saudara, ya Pak yang penting aman aja dulu, ya kan? Kita sudah memilih salibkan Yesus. Tapi kalau kita hidup radikal, saya mau mengerti firman Tuhan, saya mau tahu apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya. Pada saat kita mulai bertindak radikal, kita sudah memilih. Dalam keadaan aman, kita seperti kayak Petrus. Tuhan, engkau masuk penjara, aku ke penjara juga. Engkau mati, aku juga mau mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi pada saat kejadian yang ada, berapa kali Petrus menyangkal Yesus? Nah, seringkali kita ini pilih aman. Saya nggak kenal dia. Bahkan mengutuki. Ya kan? Seringkali kita pilih aman dalam kehidupan ini. Waduh, pastor,
sudah sibuk sekolah, sudah sibuk bekerja, mau melayani lagi, aduh gak sempat. Iya kan? Dengan hal yang demikian kita sudah memilih kita ada di mana. Karena pada saat Tuhan panggil kita untuk ada di gereja, untuk melayani, untuk memberi kontribusi dalam pelayanan, Tuhan itu sudah memilih di antara sekian orang banyak. Tapi buat kita kebetulan, benar nggak? Oh, kebetulan saya ada di sini. Saya belajar, saudaraku. Tadi saya bilang sama Tante Maria, waktu saya muda, saya kerja di kitchen, itu pot besar kayak gitu tuh. Saya pack itu makanan, satu kali pack itu bisa 100 kontainer. Saya pack, iya kan? Jadi setiap hari, sekian jam saya selalu ada di situ, sendok masukin di pack, terus masuk ke freezer. Terus-terusan, dalam waktu yang terus-terusan, kan uapnya naik ke mata terus kan. Biasa aja kan, kalau kita masak makanan, masak gitu kan. Tapi karena setiap hari, 5 hari, dan berjalan tahun-tahun, satu saat saya lihat, kok lensa saya itu agak berkurang ya, kenapa dia pindah begini ya. Saya lihat di kaca, aneh gitu. Saya mau ngocok-ngocok, nanti dia kepindah kali ya, seperti ke orang itu ngocok-ngocok, matanya lensanya kepindah gitu. Nah kayak gitu, tapi saya tetap ada waktu itu melayani Tuhan, doa, pimpin anak-anak yang kos di rumah saya harus bangun doa. Jam 10 malam harus kita doa. Mereka ngantuk-ngantuk, juga doa gitu. Nah satu saat Tuhan itu memindahkan saya keluar dari pekerjaan saya, sedih banget. Aduh, saya sudah kasih perpuluhan, saya sudah melayani Tuhan. Kenapa saya kehilangan kerjaan? Nah disitulah kelihatan kebetulan dipindahkan, akhirnya saya kerja di supermarket. Mulai lagi dari nol, belajar lagi, sehingga saya bisa ada saat ini. Saya mikir ke belakang, saya lihat iya ya kalau saya masih kerja di situ terus-terusan. Apa jadinya dengan mata saya ya? Iya. Waktu dulu, tangan saya ini bagus banget gitu. Ada minyak tangan katanya, ada minyak tangan. Karena saya sering cuci pot yang besar, pakai yang besi scrub gitu sama sabun juga yang murah. Karena namanya restoran. Jadi tangan jadi kasar, minyaknya hilang. Jadi akhirnya setiap hari saya harus pakai sabun gosok gitu. Iya kan? Nah itu reaksi waktu zaman muda kita kerja terlalu keras. Jadi ada konsekuensinya. Nah di situ saya melihat ke belakang, oh iya terima kasih Tuhan. Berarti hidup saya kelihatan kebetulan, tapi Tuhan sudah ngatur dalam kehidupan ini. Sama dengan orang-orang tertentu yang dokter bilang vonis udah mau meninggal. Sampai sudah panggil silver chair, sudah panggil apa semua, udah siapin pemakamannya. Bulan depan kamu meninggal karena paru-paru mengalami problem. Tapi karena kita datang, kita berdoa, ya sudah, sesudah doa, kita tinggalkan Tuhan yang bekerja. Masa kita doa sampai sekarang terus kan, berarti kurang iman dong. Ada sepupu saya, mau melayani, sebelum latihan dia berdoa, ayo kita berdoa. Sampai di bawah panggung mau naik berdoa, ya kan? Jadi sebelum berdoa. Jadi kalau kita berdoa berkali-kali, kadang-kadang kita menyangkali doa yang pertama tadi kita sudah doa. Itu kadang-kadang doa itu doa kurang iman. Mau pergi gereja, kumpul sama-sama berdoa. Tuhan kita mau nyanyi hari ini, berkati kita. Udah bagus. Sampai di gereja kumpul lagi berdoa, Tuhan kita mau nyanyi, berkati kita. Bagus juga. Di bawah panggung sebelum naik, kita kumpul, kita berdoa lagi. Iya kan? Berarti yang doa yang tadi, kedua dan ketiga kok bisa doa yang sama bertubi-tubi. Itu berarti meragukan doa yang pertama. Seharusnya pada saat kita berdoa, ya sudah terserah Tuhan, saya cuma bunyi saja, iya kan? Saya kan cuma dipakai Tuhan seperti Yeskiel, perintah kepada tulang-tulang yang kering. Selanjutnya tulang itu bersatu bertumbuh menjadi seorang prajurit yang hebat, itu kan kuasa Tuhan, bukan saya. Saya hanya dipakai suara saja. Nah itu kadang konsep pemikiran saya, kalau saya sudah berdoa, satu kali sudah jangan suruh saya doa lagi kedua kali.
Karena dengan demikian saya menyangkali doa saya yang pertama. Ya, didoakan. Ya, sampai sekarang orangnya masih hidup. Sehat, gemuk. Bisa kita bilang karena minum susu terus, ya kan? Tapi kita harus melihat di balik itu semua ada sesuatu yang bekerja. Jadi menurut pikiran manusia kebetulan. Tetapi pada saatnya kita bertemu dengan Tuhan baru kita bisa melihat bahwa doa orang benar dan yakin besar kuasanya. Amin. Nah, disitulah dalam kehidupan ini kita harus mengerti apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Banyak hal-hal tertentu yang akan kita hadapi. Pilatus mengalami dilema. Orang banyak mereka bingung akan segala keputusan. Untuk itu mereka mengikuti pandangan orang banyak. Apa sih kalau semua sudah AA, kalau BB, tapi belum tentu pandangan orang banyak itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena di antara orang banyak nggak ada yang belajar Alkitab kan? Iya, ya. Jadi kita lihat yang terakhir, kesimpulan kita yang terakhir. Keputusan yang menentukan hidup kita, setiap hari kita dihadapkan pada keputusan tentang Yesus. Apakah kita memilih mengikutinya meskipun berarti kita harus meninggalkan kenyamanan dunia, menyangkal diri, itu keputusan. Atau apakah kita memilih untuk menghindar dari keputusan yang sulit dan memilih menetral. Jadi kalau kita pilih, kita menyangkal diri, pikul salib. Atau kita mau netral saja, udah jangan terlalu rohani, ingat ada keluarga, jangan terlalu banyak melayani, ingat gini-gini. Ya kan? Jadi seperti Pilatus dan orang banyak, kita akan dihadapkan pada pilihan Yesus Nazaret, Yesus Kristus, atau Yesus Barnabas yang melambangkan Barabas, yang melambangkan dunia. Ya, pilihan itu menentukan hidup kekekalannya kita. Seperti kata Yosua, karena itu pilihlah pada hari ini siapa yang akan kamu layani. Jika hari ini kita ada di tengah-tengah kerumunan orang, kita pilih Yesus Kristus dari Nazaret, bukan Yesus Barabas. Pada saat kita bilang kita pilih Yesus Kristus seperti Yosua, kita harus melayani Dia karena Dia Tuhan dan Raja kita. Amin. Kita netral, kita sudah pilih Yesus Barabas. Kita pilih Yesus Kristus, kita menyangkal diri, kita layani Dia sebagai Tuhan dan Raja. Amin. Mari kita angkat pujian ini sebagai doa kita. Thank you, Jesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah. Ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak
Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Untuk apa yang Yesus telah lakukan. Dia perlu, dia sangat-sangat deserve all the glory, deserve all the honor and praise. Dia layak menerima semua yang terbaik. Katakan dengan sepenuh hati, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sudah belajar bahwa hidup ini adalah hidup yang selalu kami ambil keputusan. Keputusan yang kami buat di tengah-tengah orang banyak dalam kehidupan kami setiap hari. Apakah kami memilih Yesus orang dari Nazaret, Yesus Kristus, atau Yesus Barabas? Walaupun kami diam, netral, kami sudah memilih salibkan Yesus. Mampukan kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa berani mengambil keputusan. Dilema yang ada seperti dihadapi oleh Pilatus, mampukan kami supaya dengan iman kami bisa mengambil keputusan yang benar dan tepat. Supaya kemanapun kami melangkah, Engkau bangga dengan iman kami kepada Engkau ya Yesus. Iman yang hidup, iman yang berbuah, iman yang berani atas segala tantangan. Jangan biarkan kami kompromi dengan dunia ini, dengan Barabas. Jangan biarkan kami kompromi karena banyak orang mencari aman. Tapi mampukan kami, karena kami tahu hidup kami adalah kesempatan. Hidup yang hanya sesaat saja. Berapa lama sih kami akan hidup di dunia ini? Tapi berapa lama kami akan hidup di dalam kekekalan? Jangan biarkan kami menyesal ya Roh Kudus. Mampukan kami supaya kami radikal memilih. Jika kami memilih Yesus Kristus dari Nazaret, seperti apa dikatakan oleh Yosua, dia akan melayani seisi rumahnya, akan melayani Yesus. Mampukan kami, jika kami sudah memilih Yesus Kristus dari Nazaret, kami melayani dia dengan sungguh-sungguh, dengan akal budi kami, dengan pikiran kami, dengan keuangan kami. Mampukan kami, karena kami tahu suatu saat kami akan diuji. Yesus mana yang kami harus pilih? Terima kasih Bapa Surgawi, berkati urapi kami ya Roh Kudus, supaya kami punya keberanian, supaya kami bisa berdiri dengan iman kami. Karena itu yang Kau cari di muka bumi ini, iman kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara kita bangkit berdiri.
kita akhiri ibadah kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan Tuhan Yesus yang Engkau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat melawan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati engkau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkat, katakan amin.